Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan kabar update sekarang? Baik. Alhamdulillah. Berarti berangkat semua ya? Ada yang nggak masuk? Enggak. Siapa? Gue. Oh ya. Nah, untuk memulai pembelajaran di siang ini, marilah kita awali dengan doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPS tema 1 dan subtema 2 tentang ASEAN. Kelihatan apa enggak? Nah, kondisi dan pengaruh ASEAN di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia ini, membantu penduduk Indonesia untuk memanfaatkan hewan dan hasil alam di sekitar lingkungan. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, hasil yang diperoleh antara lainnya yaitu ikan, rempah-rempah, beras, pakaian, dan masih banyak lagi untuk diekspor atau imporkan. Nah, potensi di setiap negara, potensi ekonomi di setiap negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini yang menjadikan antara kawasan Eropa dan Asia Tenggara atau Asia Timur. Oleh karena sebab itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persaingan atau pemusuhan antar negara ASEAN yang memungkinkan. Dengan posisi yang strategis ini, tiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekayaan negara masing-masing. Bisa dicatat. Nah, selanjutnya, dari negara Brunei Darussalam, kekayaan ekonominya ini terkenal dengan 5 persen. Nah, 5 persen dari kekayaan ekonominya ini terkenal dengan 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 5 persen dari kekayaan ekonominya ini ter
kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapitalis tertinggi karena gas alamnya. Lanjut ya. Negara Filipina, ya, itu negara yang kepulauannya, mata pencahariannya sebagai bagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian, dan Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Selanjutnya, negara kita sendiri yaitu negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang besar dan juga keberagaman penduduknya yang kaya akan seni dan budaya. Kekayaan tersebut menjadikan modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju di Asia Tenggara. Ya. Berikutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja mempunyai sungai yang mengalir. Sungai tersebut dinamakan Sungai Mekong. Pada sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Oleh sebab itu, mata pencaharian penduduk Kamboja di sekitaran Sungai Mekong tersebut adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara Laos. Negara Laos negara yang bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati di masyarakat Laos sendiri. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Itu lanjut ya. Berikutnya negara Malaysia. Negara Malaysia mempunyai ekonomi utama penduduk di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami perubahan tercepat. Peralatan yaitu peralatan elektronik, minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi negara Malaysia ini diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, batu, dan bahan-bahan lainnya itu diekspor ke negara-negara tetangga atau negara lain. Selanjutnya, negara Myanmar, yaitu negara utama yang penduduknya mempunyai perekonomian sebagai pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Seperti itu ya. Negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan negara ASEAN yang lainnya. Letak Singapura sangatlah strategis saat ini ya. Singapura juga menjadi negara transit di Asia Tenggara. Berikutnya negara Thailand. Negara Thailand sering disebut sebagai negara lumbung padi di Asia Tenggara. Disebut lumbung padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Begitu ya. Negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, sampai sekarang ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya seperti pariwisata dan turisme, mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukungan lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi yang juga turut berkembang saat ini. Nah, dari keterangan-keterangan tadi, apakah ada yang belum dipahami? Jika sudah paham, silakan dikerjakan ulangan harian berikut ya. Ini soalnya bisa dijawab di situ. Saya beri waktu setengah jam ya. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Sudah belum? Sudah. Itu mari kita kerjakan. Nah, silakan dibaca soal nomor 1. Berikut ini adalah tujuan bentuknya ASEAN kecuali membentuk klub baru untuk melawan penindasan bangsa lain. Oke. ASEAN Nomor 2 yaitu ASEAN dibentuk melalui deklarasi Bangkok oleh 5 negara. oleh 5 negara. Deklarasi Indonesia dalam pembentukan ASEAN adalah Adan Malik. Betul. Indonesia waktu itu dipimpin Adan Malik. Dalam lambang ASEAN adalah biru, merah, putih, dan kuning. Warna merah dalam lambang tersebut melambangkan dinamika. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dulu pernah dijajah adalah Kawasan dari Thailand. Negara di kawasan Asia Tenggara yang terakhir gabung ASEAN adalah Laos. Ya,
adalah salah satu bentuk kerjasama antara negara ASEAN adalah di bidang politik. Contohnya, pengiriman duta pelajar antara negara ASEAN. Sungai yang terkenal mengalir di negara Laos adalah Mekong. Sungai yang terpanjang di Laos sampai Vietnam. Ekonomi penduduk Filipina adalah di bidang pertanian. Mata uang Singapura adalah sen. Negara penghasil karet terbesar di dunia adalah Kamboja. Nah, sekarang yang keduanya, bergerak di bidang rom satunya tadi benar berapa? Ayo. 10. Nah, rom satunya dikalikan 5. Benarnya dikalikan 5. 10 kali 5 itu berapa? Coba dijumlah. 30. Ya, ayo ditulis. 10 kali 5 berapa tadi? 10. Sekarang yang rom duanya, nomor 1. Bergerak di bidang apakah ekonomi Indonesia, minyak dan gas bumi, tekstil, produk dari kayu. Negara yang berkekuatan sumber daya alam yaitu negara Brunei Darussalam. Negara manakah yang kepulauannya paling besar? Indonesia. Dari 11 negara ASEAN, negara manakah yang paling maju? Singapura. Negara yang sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara yaitu Thailand. Nah, yang rom duanya benar dikali 10. Dan rom 2 benarnya totalnya berapa? 5. Dikali 10. Kemudian dijumlahkan dengan rom 1. Nah, rom 2 benar berapa, rom 1 benar berapa ditambahkan ya. Nanti saya panggil nilainya. Nadia, nilai kamu totalnya berapa? 100. Oke, bagus. Nah, sekarang Ini Pak, saya nggak mau ulangi lagi. apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Kalau begitu, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, jika ada yang belum mengerti dan kurang paham, silakan ditanyakan. Enggak. Jika tidak ada, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Salli wa sallim daiman abada ala khairil khalqi kulli
lana Mahmadoya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amanu billah sadaqallahul alim. Andang-andangan. Yuk pulang.